Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sorry, saya mute dulu teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu sekalian di webinar Your Class Batch 1 dengan tema Desain Cantik Modal Klik. Jadi selama 2 jam ke depan, mudah-mudahan kalau bisa lebih cepat, kita bisa belajar 3 hal pada hari ini. Jadi saya mohon teman-teman yang bergabung, nanti hasil karyanya bisa disetor di WhatsApp, nanti kita bisa konsultasi, kita bisa komunikasi, yang hasilnya bisa langsung digunakan untuk sekolahnya atau kantornya, ataupun pribadi juga bisa. Baik, dengan senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan kegiatan webinar Your Class Batch 1 ini dimulai. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga salawat yang tercurah menjadi syafaat kita di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, saya akan menginformasikan bahwa pada hari ini saya belum bekerja sama dengan lembaga manapun dan atau MGMP manapun, sehingga saya belum bisa mengeluarkan sertifikat. Namun next, ada masukan juga dari teman-teman yang lain, seperti guru, sebenarnya butuh sekali yang namanya sertifikat, saya paham sekali itu. Namun next saya akan coba pendekatan dengan lembaga lain ataupun MGMP sehingga teman-teman peserta di sini dapat diterbitkan atau mendapatkan sertifikat digital ya. Kalau secara Zoom biasanya kita sertifikatnya digital. Baik, langsung saja kita akan ke materi. Izin saya akan share PowerPoint-nya. Namun sebelumnya kalau misalnya saya bilang your class, kita sama-sama ya biar ada interaksi. Your class. Jadi Bapak Ibu tolong diperagakan. Kalau saya bilang your class, Bapak Ibu jawabnya semua bisa. Semua bisa. Oke? Jadi kita coba, saya open dulu ya suara teman-teman semua. Boleh kita interaksi dulu sebelum memulai materi. Your class, semua bisa. Alhamdulillah, ada interaksi di sini. Baik teman-teman, langsung saja saya akan share PowerPoint-nya. Nanti rekamannya juga akan saya coba share di YouTube. Hari ini kita akan bahas 3. Yang pertama, bagaimana mendesain. Ini membuat desain ini menggunakan Canva atau poster My Wall. Yang kedua, kita akan membuat Webbound. Yang ketiga, kita akan menghilangkan background gambar. Oke, langsung saja. Ini tahapan materi pada hari ini. Tenang saja, nanti PowerPoint juga akan saya share untuk teman-teman. Jadi, tidak perlu repot mencatat sebenarnya, tinggal memperhatikan saja. Insya Allah gampang dimengerti sehingga nanti bisa langsung praktek ya. Jadi tahapan materi hari ini ada desain, ada transparansi juga. Nanti kita akan upload, ada share linknya, terus kita gunakan linknya, ada insert foto, download, dan posting. Yang lama adalah tahapan desain, karena untuk tahapan desain ini kita butuh teknik-teknik dan konten yang harus diatur sehingga mendapatkan desain yang bagus. Lanjut. Nah, ini contoh desain yang saya buat untuk LPMP Provinsi Bengkulu. Nanti teman-teman bisa buat juga untuk kantornya, untuk alumni, ataupun untuk personal branding juga bisa. Nanti kita coba sama-sama praktek ya. Sekali lagi untuk membuat desain sebenarnya banyak aplikasinya. Saya biasa menggunakan 2 ini, canva.com dan poster My Wall, dan yang lain-lain juga bisa. Namun yang 2 di atas ini yang saya rekomendasikan karena
resolusinya besar, tidak pecah-pecah kalau misalnya kita posting nanti, dan template-nya banyak, jadi tinggal klik-klik upload, jadi seperti itu ya. Baik, saya tutup dulu. Oke, kita lanjut. Nah, saya lebih prepare teman-teman menggunakan postermywall.com karena hasilnya itu lebih profesional. Nanti teman-teman bisa bandingkan hasil gambar yang desain yang kita buat menggunakan poster mywall atau dengan Canva. Kita coba langsung ya. Oke, kita coba. Nah, ini yang saya buat menggunakan poster mywall. Jadi hasilnya lebih kelihatan lebih profesional, lebih formal lah ya, lebih formal. Sedangkan untuk di Canva ini lebih seperti untuk anak muda. Jadi lebih smooth, gambarnya itu lebih smooth. Coba kita lihat ya contoh-contohnya. Nah, seperti ini. Jadi tergantung teman-teman, nanti sukanya desainnya itu mau smooth seperti ini bisa di Canva, atau bisa menggunakan satu lagi poster mywall. Jadi ini tampilan untuk yang Canva, seperti ini ya. Atau teman-teman bisa menggunakan poster mywall. Coba ketik di kolom chat, kira-kira teman-teman lebih suka gambar yang akan didesain itu pakai poster mywall atau pakai Canva. Coba kita interaksi dulu. Silakan manfaatkan fitur chat. Teman-teman lebih suka tampilan yang mana tadi? Apakah pakai Canva atau menggunakan poster mywall? Oke, sudah ada yang jawab, Pak John, poster mywall. Oke, poster mywall. Baik, nanti kita akan coba poster mywall ya, karena rata-rata nih teman-teman biasanya diminta untuk membuat aplikasi atau desain itu yang formal, seperti itu ya biasanya. Sedangkan kalau Canva itu nanti bagusnya untuk kalau misalnya teman-teman mau branding jualan, boleh, atau branding di Instagram, Facebook, biasanya kita menggunakan yang namanya Canva. Oke, baik. Oh iya, Ibu Mila, suka semuanya tergantung kebutuhan. Iya, baik. Saya baru pakai Canva. Ya, jadi awal-awalnya saya juga pakai Canva, namun karena kebutuhan kantor, jadi saya beralih pindah menggunakan poster mywall. Kita langsung saja untuk praktek di poster mywall. Baik, kita buka dulu poster mywall-nya. Oke, baik. Kalau teman-teman klik saja nanti postermywall.com seperti di layar ya, postermywall.com, enter. Nah, nanti sebenarnya login dulu, bisa pakai Facebook, bisa pakai Google. Silakan teman-teman nyamannya sinkronnya dengan menggunakan Facebook atau Google. Jadi ini halaman pertamanya. Ini desain-desain yang pernah saya buat di poster mywall.
Jadi caranya kalau di poster my wall, ini ada kolom search. Jadi teman-teman bisa manfaatkan kolom search ini dengan mengetikkan kata kunci atau tema yang akan teman-teman ingin buat. Misal, karena bentar lagi Hardiknas ya, atau juga Lebaran. Jadi teman-teman yang lain juga bisa kalau misalnya mau buat untuk Natalan nanti ya, bisa juga pakai poster my wall. Tapi karena yang paling dekat momentumnya ini adalah Hardiknas dan Lebaran, jadi kita coba yang Lebaran ya. Silakan ketik. Biasanya kalau di sini Ramadan udah banyak banget temanya. Nih, cantik-cantik banget kan? Seperti ini. Nanti ini bisa diedit. Jadi silakan teman-teman pilih salah satu yang disuka. Nanti tinggal kita edit. Atau education. Nah, jadi banyak sekali template-template yang sudah siap, namun memang harus tetap diedit kembali agar sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, yang kita akan buat seperti itu. Ini banyak sekali, jadi kadang-kadang juga jangan terlalu lama untuk memilih ya. Kadang-kadang kita terlalu lama memilih, akhirnya waktunya habis buat milih-milih. Jadi kalau misalnya scroll langsung kayaknya oke nih, sudah langsung pilih. Nah, saya coba yang ini ya. Cara pilihnya gampang, klik 2 kali atau klik sekali, nanti akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik customize template. Oke, sambil tunggu loading. Oke. Nah, ini sudah ada tulisan dan segala macamnya ya. Tinggal kita edit-edit sesuai kebutuhan. Karena judulnya hari ini kita mau buat untuk hari pendidikan. Karena yang paling dekat hari pendidikan. Nanti kita akan coba juga untuk yang Lebaran. Semoga masih ada waktu. Tapi yang paling lama memang adalah di desain. Jadi ini silakan lihat ya. Di sini ada size. Ya kan, ini ada size. Nah, size-nya ini bisa dirubah, teman-teman. Sesuai keinginan teman-teman. Kalau misalnya untuk posting di Facebook atau Instagram, maka pilihannya adalah Instagram post. Jadi dia menyesuaikan. Kanvasnya atau apa sih namanya? Template-nya ini akan bisa dirubah ukuran-ukurannya sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman ingin posting di mana. Bisa buat Facebook, bisa A4. Jadi kalau mungkin laporan, bisa dirubah ke A4. Kalau mau YouTube, pilih digital display 16:9. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan mau diganti size berapa, atau juga bisa menggunakan use custom dimension. Karena kita mau posting di Instagram, saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan size yang Instagram post ini. Lalu klik resize. Oke, kalau sudah seperti ini. Nah, ini ada gambar gembok ya, kunci. Ini artinya kita mau membuka kuncian. Jadi kadang-kadang ada beberapa gambar yang nggak bisa digeser. Ini kebetulan bisa digeser ya. Ada beberapa yang tidak bisa digeser. Aduh, nggak bisa diedit. Padahal saya nggak butuh ornamen ini. Saya nggak butuh ini, misal ya. Jadi bisa kita klik dulu unlock all tadi. Gitu. Jadi gambarnya sekarang template-nya ini bisa kita edit-edit. Oke. Baik teman-teman, your class masih ada nggak di sini? Your class semua? Semua bisa.
Oke, masih ada ya, masih bergabung. Kita lanjut lagi desainnya. Ini baru pengantar. Baik, kita coba langsung praktek menggunakan postermywall.com. Nah, karena saya di bawah LPMP, atau sebenarnya saya ada logo SMA Negeri 4 sih sebenarnya. Kemarin ada yang minta buatin yang SMA 4. Kita coba lah ya untuk buat dengan logo SMA 4. Nah, kalau kita mau nambahin logo, caranya add from my photos. Ini udah banyak ya logo-logo yang saya punya karena memang saya menggunakan poster my wall. Jadi kalau teman-teman, ini pasti masih kosong karena belum pernah mengupload logo gitu ya. Kita pilih salah satu logonya mana. Jadi di sini di kiri layar, ini ada menu-menu, silakan dipilih. Bisa add foto, add elemen, teks, background. Kalau backgroundnya nggak cocok, bisa diganti di sini, di background. Nah, untuk logo tadi, kita cara menambahkannya adalah dengan klik foto, lalu add from my photos, pilih logonya, lalu add foto. Hasilnya ini. Jadi sudah ada logo yang kita butuhkan. Nah, logo biasanya ada di sebelah kiri atas, diikuti dengan tulisan nama lembaga atau nama sekolah. Karena ini logo SMA 4, jadi kita bikin SMA Negeri 4. Bengkulu. Jadi susunannya bisa nanti teman-teman atur sendiri, namun ini untuk benar-benar dari awal, sehingga teman-teman nggak bingung, ini taruhnya di mana ya, logonya bagusnya taruh di mana ya. Ini standar-standar pembuatan desain formal yang pernah saya buat. Jadi teman-teman bisa ikutin atau sesuai selera juga. Tapi kalau untuk logo, pastikan memang di atas ya. Nah, contohnya seperti ini. Udah deh, kita sudah bisa menambahkan logo dan sudah bisa menambahkan tulisan. Jadi kalau sebenarnya kalau mau nama tulisan itu diklik menu teks ini, diklik menu teks, pilih add plain text. Nah, tinggal kita ketik SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Oke. Nah, gimana kalau mau merubah warnanya? Kita beralih ke menu yang ada di tombol-tombol yang ada di sebelah kanan layar ini. Ini yang kursornya saya dekatkan ini. Nah, ini menu-menunya. Jadi teman-teman bisa klik tulisan, ganti warna. Misal saya nggak mau warna hitam, maunya warna kuning, warna abu. Silakan pilih warna putih, warna hitam. Nah, gitu ya. Kalau mau dikecilin, tinggal tarik-tarik aja. Seperti ini. Kalau mau hapus, klik delete. Atau bisa klik tombol atau gambar delete yang ada di kanan layar ya. Nah, contohnya seperti ini, SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Ini saya mau kasih shadow. Shadow itu bayangan. Jadi tulisannya itu kayak seperti timbul, huruf timbul. Jadi bisa pilih yang di sini ada shadow. Diklik dulu tulisan SMA Negeri 4-nya, lalu pilih menu-menu yang ada di sebelah kanan layar. Nah, di situ ada shadow, pilih light shadow. Perhatikan ada perubahan. Atau bisa pakai strong shadow biar lebih berbayang.
gitu ya, biar kelihatan lebih muncul. Tapi biasanya saya pakai yang light shadow seperti ini. Oke, sudah. Zoom online education, perlu nggak tulisan ini? Nggak perlu, hapus. Oke, hapus. Nah, karena ini sudah ada logo, kita kan butuh, nanti untuk Twibbon itu kan butuh shape ya, atau butuh lingkaran untuk memasukkan foto. Jadi contohnya seperti ini. Kalau Twibbon itu kita butuh desain yang ada kotak atau lingkaran. Nah, seperti ini. Kelihatan ya, teman-teman? Jadi kita itu butuh desain yang di tengahnya ini akan kita insert atau kita sisipkan foto kita. Jadi kalau sudah seperti ini, tadi kita sudah bisa menambahkan logo ya, sudah bisa menambahkan logo, bisa menambahkan tulisan. Nah, sekarang kita bikin lingkarannya ini dulu. Untuk tempat kita akan memasukkan foto kita di Twibbon. Baik, kita balik lagi ke poster My Wall. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman ya, karena ini prakteknya langsung, tapi nanti boleh konsultasi by WA atau ada saya siapkan tanya jawab beberapa menit terakhir ya. Baik, oke, saya sukanya apa nih, lingkaran, petak, atau apa silakan. Jadi kalau mau menambahkan lingkaran, kotak, ataupun bentuk-bentuk yang lain, pilihnya di elemen. Elemen, perhatikan di menu sebelah kiri layar, ada elemen, pilih add shape. Nah, nanti shape-nya ini banyak banget. Nah, teman-teman sukanya yang mana? Mau yang petak, mau yang lingkaran, semua ada. Tapi karena formal, lagi-lagi karena formal, saya pilih yang lingkaran. Sebenarnya boleh yang lain, boleh coba-coba yang lain ya nanti. Lalu klik add shape. Lalu kita tempatkan lingkaran ini sesuai keinginan. Jadi kira-kira fotonya nanti mau sebesar apa? Kira-kira teman butuh fotonya lebih besar atau butuh tulisan yang lebih besar, ya kan? Nanti disesuaikan. Nah, kita pilih kayak gini aja dulu. Lingkarannya harus warnanya kontras agar bisa kita transparansikan. Kita pilih warna hitam aja ya, warna hitam. Ini isi lingkarannya kita pilih warna hitam. Pinggiran lingkarannya kita pilih warna hitam juga. Seperti ini. Dah ya. Nah, tulisannya apa nih? Karena tadi hari pendidikan ya. Hari pendidikan berarti kita bikin tulisannya keluarga. Karena ini SMA 4 tadi ya, keluarga besar. Keluarga besar SMA Negeri 4. Ctrl C aja untuk mengcopy, Ctrl V untuk paste. Nih. Kita bikin SMA Negeri. Nah, ini SMA Negerinya diperbesar, boleh. Kita bikin kayak gini dulu, SMA Negeri, enter, atau copy aja lagi nanti ya. Ctrl C, Ctrl V. Kita taruh di bawahnya. 4 Kota Bengkulu. Sebenarnya 4-nya di atas kali ya. 4.
sampai di sini? Kita hapus yang nggak perlu ya. Terus apa? Mengucapkan. Biasanya gitu ya. Mengucapkan. Lanjutannya selamat Hari Pendidikan Nasional ya. Nah, seperti ini kita tambahkan. Wakil Besar SMA Negeri 4 Kota Bandung mengucapkan selamat Hari. Nah, ini kan tulisannya tumpang tindih ya. Kalau kita mau mengedepankan sebuah tulisan atau gambar, diklik tulisannya atau objeknya, pilih forward. Ini artinya nanti gambar atau tulisan itu akan ke depan. Nah, kalau kita pilih backward, silakan kita perhatikan. Nah, tulisannya ada di belakang objek. Jadi kalau misalnya kita mau tulisan atau objek itu ke depan, kita pilih yang forward. Kita klik terus sampai dia berada di depan. Nah, kita kecilin karena tulisannya terlalu besar. Misal ini ya. Dan misalnya tulisannya ada putih, kita ganti dulu. Gak cocok nih, warna hitam. Misalnya ya. Nah, kita ganti. Kayak gini dulu, selamat Hari Keluarga Besar SMA Negeri 4 Bengkulu, Kota Bengkulu mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Terus apa lagi tanggalnya? Tanggal 2 Mei. Kita bikin lagi 2 Mei. (2021). Pilih lagi warnanya hitam biar kelihatan. Oke, sudah. Nah, ini kan masih ada space ya. Space yang di bawah-bawah ini bisa teman-teman gunakan untuk menambah ikon YouTube, ikon Instagram, ikon Facebook, dan ikon-ikon lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, gimana caranya untuk menambahkan ikon YouTube? Klik elemen Add Clip Art. Nah, ini kita ketikkan di sini Instagram. Nah, nanti banyak sekali ikon-ikon Instagram. Pilih yang mana silahkan. Saya pilih yang ini. Lalu klik Add Clip Art. Nah, kita taruh ya di bawah. Kita kecilin dulu. Terus ditambahin tulisannya. Karena saya kurang hafal, ini Instagram SMA 4 apa, kita coba-coba aja ya. Jadi, semapa, mungkin semapa kali ya, semapa. Nih. Atau tulisannya ini kurang cantik, kita bisa ganti di sini di font. Di sebelah menu sebelah kanan layar ini ada font, bisa diganti tulisannya yang bagus, terserah teman-teman sukanya yang kayak gimana. Ganti. Biar kelihatan ya. Oke. Sudah sampai di sini, tambah lagi ikon apa lagi? Facebook. Nah, teman-teman kan pasti biasanya main Facebook nih. Add clip art Facebook. Kita ganti ya. Facebook. Oke. Pilih salah satu Facebook. Oke, kita kecilin lagi. Seperti ini.
halaman negeri 4. Sama YouTube juga kayak gitu juga di elemen. Lalu add clip art. Kita pilih lagi YouTube. Jadi silakan teman-teman, icon apa aja yang diinginkan itu ada di elemen tadi ya. Nih. Tunggu loading. Oke. Ini YouTube-nya di sini kita taruh. Misal seperti ini, atau bisa juga teman-teman mau WhatsApp, mau icon Zoom, silakan dicari ya. Nah, kita sudah membuat seperti ini, tinggal kita rapiin. Ini SMA Negeri 4 nya tulisannya masa di atas lingkaran, nggak bagus, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita tambahin dulu kotak ataupun oval. Silakan klik elemen, pilih add shape. Pilih yang oval, mana ya yang oval? Atau kotak aja lah ya, kotak juga bisa. Nih, ini oval. Add shape. Warnanya kita ganti yang cantik, yang kontras. Warna apa ya? Jadi yang lama itu kadang-kadang di pemilihan warna sama desain. Jadi kalau kita iseng-iseng terus mau ganti ini, jadi waktunya banyak habisnya di pemilihan tulisan atau gambar. Yang bagus ya, warna apa ya? Nanti teman-teman boleh deh pilih sendiri warnanya yang disuka ya. Oke, merah, coba merah deh. Nah, silakan ditarik seperti ini. Nah, tulisannya kan ketutup sama seperti yang saya bilang tadi, diklik objeknya, pilih backward, ini untuk memindahkan objek tersebut ke belakang. Klik terus sampai tulisannya muncul. Nah, seperti ini. SMA Negeri 4. Atau mau dikecilin tulisannya SMA Negeri 4-nya, ini kayak gini bisa. Kita copy lagi ovalnya tadi. Itu ya. Nah, kalau yang ini mau misalnya tulisannya dikedepanin sedikit. Oke. Nih, caranya pilih objek, pilih forward untuk memindahkan tulisannya ke depan. Oke, seperti ini. Nih, Kota Bengkulu. Oke. Desain mengucapkannya tadi hilang nih. Oke, kita kalau mau menseleksi banyak objek, pakai tombol Shift di keyboard. Silakan diklik objeknya, tekan Shift, lalu klik lagi tulisannya, objeknya lagi, tulisannya lagi. Nah, jadi dia terseleksi dengan banyak sekali ya langsung. Nggak perlu satu-satu kita geser. Nah, kita kayak ini ya. Mengucapkannya muncul. Ya, mengucapkan. Oke, sudah kayak gini. Mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Ya, kita rapiin dulu ya. Nih, misal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, di bawahnya ini kan masih ada space lagi ya. Jadi teman-teman bisa tambahin slogan sekolahnya ataupun ajakan lainnya, atau bisa menambahkan gambar-gambar. Karena ini Hari Pendidikan, kita coba tambahin buku. Pilih elemen, pilih add clip art, pilih book. Tunggu loading. Banyak bukunya, pilih salah satu. Atau misalnya kalau LPMP Provinsi Bengkulu itu bersatu bersama satu kata tolak gratifikasi, boleh. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya atau slogan sekolahnya apa.
Ini saya sukanya di sini nih, nambahinnya ya. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. Kita tambahin lagi elemennya biar nggak sepi. Add clip art. Education. Coba. Ada gambar Pak Ki Hajar Dewantara Siluet. Kayak gini aja. Clip art. Nah, bisa kita tambahin di sini. Ya. Nih kayak gini. Bisa. Kayak gini ya. Terus kita pindahin ke belakang backward. Nah, tadi kan tulisan SMA 4-nya ini kan tadi warnanya hitam ya, ketutup sama gambar Ki Hajar Dewantara, kita ganti ke warna putih. Bisa gini. Oke, sudah, kayaknya udah rame banget ya gambarnya. Nah, kalau sudah di menu yang atas nih ada upgrade, resize, save, jangan lupa di save. Klik save. Jadi teman-teman, selagi internet kita nyala dan teman-teman tahu akun ini, semua tersimpan dengan baik di postermywall.com. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau sudah, kita pilih download, pilih yang basic image. Kita pilih download. Oke, Tara, sudah berhasil. Nah, desainnya udah jadi. Jadi teman-teman nanti bisa membuat desainnya sendiri. Nah, gimana teman-teman? Dari sini udah ngerti ya? Kita buka tanya jawab 5 menit dulu deh sebelum kita masuk ke tahapan transparansi. Boleh silakan gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom, atau boleh pakai fitur chat, apa yang ingin ditanyakan boleh. Yang kurang pas apa, atau sudah oke Mbak kita lanjut, boleh silakan ketik di kolom chatnya, silakan. Mau lanjut atau ada yang mau dibahas detailnya lagi, ini baru tahapan desain. Saya yakin kalau desain ini tergantung selera juga, tergantung kebutuhan juga. Jadi teman-teman nanti silakan explore sendiri. Boleh pakai Canva, boleh pakai poster My Wall. Oke, baik. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke tahapan transparansi. Transparansi ini yang kayak gimana sih? Pokoknya transparan, nggak kelihatan. Nih. Oke, transparansi kita bisa pakai lunapik.com atau remove.bg. Jadi sama seperti tadi postermywall.com, semua tinggal klik, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu coding-coding, nggak perlu apa, tinggal klik. Makanya judulnya webinar kita hari ini, desain cantik modal klik. Jadi kita tuh nggak ada modal apapun, memang ada sih modalnya adalah kita bisa memadupadankan warna, kita juga bisa mengatur tata letak, juga itu modalnya, tapi dengan template yang begitu banyak disediakan oleh postermywall.com dan Canva, memang kita tinggal klik, edit, hapus, tinggal klik-klik, semua jadi. Nah, seperti juga untuk transparansi ini, tinggal klik yang mana yang mau ditransparankan. Kita buat contohnya dulu ya, kita langsung praktek. Oke, ini tadi postermywall.com, kita pindah ke Lunapik. Silakan diklik nanti ya di browser lunapik.com. Saya tunggu.
Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya, Lunapik ini. Ini ada menu kan, upload, file, edit. Banyak sekali menunya. Yang pertama, kalau sudah tampilannya seperti ini, pilih menu upload. Lalu kita pilih file yang tadi, yang kita buat di poster mywall.com. Nah, ini ya, yang sudah saya download tadi, kita klik. Nah, kita kan mau membuat transparan lingkaran tadi agar bisa diisi dengan foto Twipbond. Oke, tunggu, masih upload. Nah, yang mau ditransparankan itu kan yang lingkaran hitam ini ya. Ya kan? Jadi pilih edit transparent background. Ingat, edit transparent background. Klik. Lalu diklik background yang mau ditransparan. Kita pilih lingkarannya ini. Tring, tring, tring. Kita lihat hasilnya. Tuh, sudah transparan kan? Nah, kalau sudah transparan, tinggal klik save. Nah, semudah itu teman-teman. Jadi, silakan diingat untuk membuat transparansi itu bisa pakai lunapitch.com atau yang satu lagi remove BG. Apa bedanya remove BG sama Lunapitch? Nah, kalau remove background ini, misal kita punya foto yang belakangnya itu mau kita hapus. Jadi hasilnya nanti bisa transparan. Kita pilih contoh ya, saya nggak tahu ini bisa enggak ya di laptop ini. Kita pilih satu gambar. Atau gambar ya, kita contoh gambar dulu. Nih, mohon maaf ini ada fotonya Ibu Paris ya. Karena pakai laptop Ayuka. Kawannya Ibu Paris. Ini contoh ya, mohon izin ya. Ayu Hermis Paris, kita klik fotonya. Tadi kan masih ada gambar daun-daun ya. Tuh daun-daun kuning. Tara. Tuh, hilang backgroundnya. Kita download. Jadi teman-teman paham ya perbedaan aplikasi Remove BG sama dengan aplikasi Lunapitch. Kalau Lunapitch ini saya sarankan untuk membuat transparan logo. Misal logo Kemdikbud. Saya belum ada nih, download dulu ya logo Kemdikbud. Logo Kemdikbud. Nih. Kita download dulu ya satu. Ini udah ada, ini udah transparan. Kita pilih yang belum transparan. Nah, masih udah. Ini sudah ada transparan. Nah, ini kan belakangnya putih ya. Sedangkan kita kadang-kadang mau di template atau desain warna background kita nggak putih. Kita save dulu. Logo Kemdikbud. Logo. Nah, kalau untuk yang seperti ini, kita pilih Lunapitch. Jadi kita pilih file, download, oke, ikut open. Tunggu uploading, masih uploading. Nah, ini kan masih putih ya, belum transparan. Jadi kita pilih apa tadi? Edit transparent background. Diklik yang warna putihnya ini. Tara. Jadi seperti ini. Tapi memang masih ada nih
D-nya kan masih putih, kelihatan nggak teman-teman? D-nya masih putih, sedangkan background-nya ini sudah transparan ya. Jadi caranya gimana? Ini ada tombol start again to make another area transparan. Jadi artinya ini ya, kalau saya nggak salah nangkep, artinya adalah memulai untuk membuat area transparan yang baru lah, intinya gitu. Kita klik yang D-nya. Tapi klik dulu start again-nya. Start again-nya diklik. Nah, mana lagi yang mau dibikin hilang putih-putihnya? Yang D tadi ya. Kita klik D-nya. D-nya udah transparan ya teman-teman ya, kelihatan ya. Kita lakukan lagi, start again lagi sampai yang putih-putihnya ini hilang. Atau misalnya yang putih ini nggak perlu nih putihnya. Klik start again lagi. Nah, pilih yang putihnya ini. Kalau misalnya logonya itu memang transparan. Gitu ya. Jadi teman-teman udah paham apa bedanya Lunapix sama remove background. Gitu. Jadi teman-teman silakan bisa gunakan remove background atau Lunapix. Sampai di sini teman-teman kita sudah bisa membuat desain dan membuat transparansi gambar. Selanjutnya kita akan bikin link Tweetbond. Nah, teman-teman yang belum tahu Tweetbond, nanti kita akan coba praktek. Sambil saya menjawab pertanyaan teman-teman, apakah poster My Wall ini gratis ataukah berbayar? Jadi teman-teman, ketika tadi, perhatiin ketika kita mendownload tadi ya, kita pilih dulu mana poster My Wall. Ketika kita mau download, ini kita pilih download di sini. Pilihannya ada dua. Nih, basic image free. Ini free. Sama high quality image. Ini berbayar $2,99 USD dolar. Jadi pilih yang basic image. Jadi kalau ini free, tapi kalau untuk video memang ada tulisan watermark. Watermark itu kayak ini, kayak tulisan made in postermywall.com. Ini masih ada kalau video. Tapi kalau gambar itu nggak ada. Coba kita perhatikan hasil gambar kita tadi yang di-download ini ya. Masih loading. Kita buka dulu. Nggak ada kan? Nggak ada watermarknya. Ini kalau gambar kita klik gratis tadi, itu nggak ada watermark atau tulisan yang postermywall.com yang sama seperti ketika di tampilan ini. Nih, kalau di sini kan di Canva-nya, di apa namanya, di poster mywall-nya ada tulisan made in postermywall.com. Tapi ketika kita download, tulisan itu nggak ada. Jadi memang gratis. Asal diklik tadi yang free, yang basic image. Tapi kalau video, ketika kita download di postermywall.com, itu akan ada watermarknya, ada tulisannya made in postermywall.com. Jadi kalau untuk video saya sarankannya ke Canva. Gitu ya. Jadi memang itu tadi pilihan teman-teman yang mana pasnya. Kalau misalnya butuh video, beralihnya ke Canva. Kalau mau bikin desain-desain yang lebih formal, pilih ke postermywall.com. Mungkin itu dulu saya menjawab pertanyaan dari Pak Jamaluddin. Oke, jadi sampai di sini teman-teman kita sudah bisa bikin desain menggunakan postermywall.com. Yang kedua, kita sudah bisa menjadikan transparan background atau belakang gambarnya itu kita hilangkan. Selanjutnya kita akan membuat Tweetbond.
Apa itu Tweetbot? Jadi, kalau teman-teman suka main Facebook ya, pasti tahu nih Tweetbot. Jadi Tweetbot itu semacam kampanye digital. Jadi teman-teman mau kampanye apa nih? Mau kampanye Hari Pendidikan. Kalau LPMP itu tentang kampanye ZIWBK. Atau kalau misalnya sekolah ya, kalau sekolah ini misalnya mau mengkampanyekan 100% lulus, kalau dulu ya ujian nasional, misal seperti itu. Nah, itulah yang kita akan buat namanya Tweetbot. Oke, Tweetbot. Jadi sedikit lagi nih materinya udah selesai, tapi sambil ini nanti kita bisa tanya jawab sambil praktek juga ya. Jadi seperti ini. Jadi yang teman-teman tadi buat, kalau transparannya itu sudah dilakukan di Luna Pitch atau remove background, hasilnya seperti ini. Tuh, emang transparan di tengahnya. Ketika kita masukkan ke Tweetbot, lingkaran ini akan kita isi dengan foto teman-teman. Ya, kalau yang belum ngerti, kita langsung praktek aja biar kelihatan yang mana yang namanya Tweetbot. Oke. Baik, kita langsung masuk lagi ke browser. Tweetbot sendiri ada banyak link yang disediakan di website, tapi saya lebih senang pakai Tweetbonice. Kenapa? Karena kayaknya lebih simple dan resolusinya nggak pecah. Sekali lagi kita bicara tentang resolusi. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya udah di copy, udah di share ke WhatsApp, sudah di share kemana-mana tuh, jadi gambarnya pecah-pecah, gambarnya tuh nggak jelas lagi, blur. Jadi saya saranin pakai ini, tweetbonice.com. Silakan masuk. Sekali lagi bisa pakai Google, bisa pakai Facebook. Saya coba pakai Facebook karena udah banyak nih contoh yang sudah saya buat Tweetbonice-nya. Ini contoh Tweetbot ya. Ini contoh SMA 4. Nanti bisa di linknya ini bisa digunakan sama anak murid, guru, kepala sekolah. Coba nanti kalau lebaran bikin sendiri, kan keren tuh. SMA 4 nih. LPMP nih, kayak gitu kan. Jadi kita coba buat dulu Tweetbot-nya. Nah, tampilan tweetbonice.com, kalau sudah masuk, nanti tampilannya seperti ini. Silakan klik buat campaign. Nih, klik tadi ya yang ini, buat campaign. Kalau campaign saya ini yang pernah saya buat. Nah, kita klik yang buat campaign. Nah, di scroll dulu sampai ke bawah. Nih, tautannya. Tautannya ini kita yang bikin. Jadi biar ingat apa namanya. SMA 4. SMA 4 tadi Hardiknas. Gitu. Judul kampanyenya apa? Selamat Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional. Oke. Deskripsinya juga silakan diketik, misal Selamat Hari Pendidikan Nasional. Oke. Tagnya ini sama kayak di Instagram, misalnya tadi tagnya itu Hari Pendidikan Nasional 2021. Tambahin lagi boleh, macam-macam. Nah, ini kan ada siapkan bingkai campaign atau Tweetbot yang udah kita buat tadi. Caranya, tuh klik atau seret file di sini.
maksimal 5 MB. Diklik aja, terus pilih tadi yang sudah ditransparansi, kayak ini. Nah, ini boleh ditambahin juga teman-teman. Halo saya Hermis Paris, mengajak teman-teman mengkampanyekan Hari Pendidikan Nasional. Mana benar nggak sih mengkampanyekan Hari Pendidikan Nasional? 2 Mei 2021 mulai campaign. Ini lagi mengunggah. Kita tunggu sampai selesai. Tuh, sudah sukses. Salin URL ini. Jadi URL ini adalah linknya yang bisa digunakan teman-teman untuk menambahkan foto ke dalam bingkai ini tadi. Misal, ini kan punya sekolah kan, SMA Negeri 4. Nah, kepala sekolah mau nambahin foto dia di dalam lingkaran itu, mau kepala sekolahnya, wakilnya, guru, siswa. Nah, kasih aja link ini. Nanti silakan buka di browser, di handphone, atau di WhatsApp. Ini linknya tadi kan yang sudah kita copy. Nih. Pilih foto. Duh, lagi-lagi nggak ada foto. Soalnya bukan laptop saya. Oke, kita coba aja deh. Salah satu foto ya. Oke. Sorry sekali lagi ya Ibu Hermis Fari. Biar sekalian jadi. Nih, fotonya dibesarin. Aduh, saya gimana nih? Dibesarin. Terlalu kecil ya. Jadi teman-teman nanti bisa pilih fotonya yang besar ya. Kalau kayak gini susah. Nggak bisa ditarik-tarik. Atau kita ambil foto dulu lah ya di Facebook biar kelihatan hasilnya. Foto artis lah biar keren ya kali. Kita contoh aja ya. Jadi teman-teman nanti bisa klik tripodnya, nanti pilih fotonya. Oke, kita balik lagi tadi ke tripod. Kalau misalnya tadi nggak jadi fotonya gitu ya, pilih kamera yang ini, gambar kamera ini. Dipilih lagi. Oke, kita pilih yang bunga. Tuh. Tinggal digeser-geser. Lalu pilih crop. Anggaplah artis ini yang mengkampanyekan Selamat Hari Pendidikan Nasional di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Kalau sudah, download deh. Sudah jadi. Coba kita lihat hasilnya. Nih. Kita buka dulu. Nah, kayak gini hasilnya teman-teman. Ya kan? Jadi ini bisa diganti dengan foto kepala sekolah, foto gubernur, foto anak murid, foto pokoknya semua. Nah, kalau di tweetbonice.com ini, kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke Tweetbonice mana? Oke. Ini sama juga kayak
ada pendukung-pendukungnya. Jadi bisa jadi trending. Yang paling enak itu memang sekolah. Ketika sekolah bikin Flipbone, itu bisa kelihatan nih. Kalau saya bikin LPMP Bengkulu, mana LPMP Bengkulu? Nih, LPMP Bengkulu 35 dukungan, artinya 35 orang yang menggunakan template Flipbone yang saya buat. Kalau sekolah, diwajibin semua teman-teman yang ada di Facebook, yang punya Facebook, harus posting Flipbone yang udah SMA 4 buat, bisa. Pasti dukungannya banyak. Bisa juga jadi trending. Ini contohnya kalau yang di sini ada Pak Waljino nggak ya? Jadi kalau contohnya itu Pak Waljino itu, Pak Jonjun kali ya namanya. Nggak tahu saya ya. Jadi kalau misalnya jadi trending, itu pengikutnya banyak. Jadi kelihatan didukung berapa orang. Tapi karena LPMP ini orangnya sedikit, kurang main Facebook, jadi yang dukung cuma 26. Suara saya masih kecil ya? Tadi ada yang bilang suara saya kecil. Kita besarin dulu suaranya. Baik, udah jelas ya, teman-teman? Jadi seperti itu. Kita sudah belajar hari ini desain, yang kedua transparansi gambar, yang ketiga Flipbone. Oke, teman-teman gimana sampai di sini, ada yang masih bingung atau ada bagian yang mau diulang? Karena nanti teman-teman sendiri yang akan praktek setelah webinar ini berakhir. Gimana? Silakan yang mau tanya boleh angkat tangannya atau boleh klik tombol raise hand atau juga boleh pakai fitur kolom komentar. Silakan. Jadi sampai di sini teman-teman sudah bisa membuat desain menggunakan postermywall.com. Yang kedua, sudah bisa membuat transparansi gambar. Yang ketiga, sudah bisa membuat Flipbone. Ya kan? Gimana? Boleh gunakan kolom komentarnya atau yang mana yang mau dibahas atau dipraktek ulang. Karena masih ada waktu. Masih ada waktu. Mungkin silakan. Siapa nih yang Sofian, Mbak. Oh, Pak Sofian, sebentar belum kelihatan fotonya. Silakan Pak Sofian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tadi mohon maaf telat mengikuti Zoom. Jadi yang awal tadi kelewatan, jadi nggak tahu bagaimana awalnya gitu. Tadi sampai mana ya yang udah diikutin? Transparansi gambar udah? Udah. Luna Fit remove sudah. Oke, Dari berarti awal aja yang di desain ya. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Virus Nadir. Kalau pakai Android bisa nggak Mbak? Bisa. Jadi kalau Canva itu bisa di-download aplikasinya. Saya udah download nih Canva. Kelihatan nggak ya? Nih, Canva. Ini Canva. Kalau Canva ada. Kalau postermywall.com, nah, kita cari dulu ya di Play Store. Postermywall.com. Postermywall.com. Ada juga. Jadi teman-teman bisa download aplikasinya atau bisa juga diketikkan websitenya di browser HP. Jadi ketik di Google Chrome-nya diketik aja. Misal postermywall.com atau Canva. Jadi ada dua cara. Pertama download aplikasi. Yang kedua masuk ke browser lalu ketik postermywall.com atau canva.com. Jadi silakan mau pakai yang mana. Kalau saya sukanya pakai laptop karena kalau pakai laptop aksesnya lebih luas ya. Jadi kita bisa ngelihat semua nih. Terus mau apa-apa cepat.
mau nambahin foto, kadang-kadang kan kita harus nambahin foto dulu, mau pindah ke transparansi gambar tadi ke Luna Pitch atau remove background, kan repot kalau pakai handphone. Tapi tergantung teman-teman sih. Kadang-kadang kalau saya misalnya lagi di perjalanan, nggak bisa buka laptop, ya saya gunakan handphone atau Android. Oke, lanjut pertanyaan. Oke, ini Bu Bravela. Perbedaan menggunakan Canva dengan poster mywall.com. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman sudah lihat, akan saya coba ulang ya. Kalau poster mywall.com, tampilannya ini lebih formal. Lebih formal dan kelihatan lebih profesional. Bisa teman-teman lihat di sini. Kita ketik ya, misalnya COVID. Jadi tampilannya itu kalau menurut saya ini lebih formal. Nih ya, ini poster mywall.com. Nah, kalau Canva, kita kembali ke Canva. Ini Canva ya. Kita pilih COVID juga biar sama, biar bisa dibandingkan. Nah, jadi kalau Canva ini gambarnya itu lebih ke kartun, sedangkan kalau poster mywall.com dia susunan atau layoutnya pun juga sangat formal. Kalau ini lebih kayak untuk poster atau untuk Instagram, ini bisa pakai Canva. Tapi tidak menutup kemungkinan sih kalau misalnya teman-teman mau pakai Canva. Tergantung kebutuhan dan sukanya seperti apa. Ini contoh menggunakan poster mywall.com. Lebih formal, lebih profesional menurut saya ya. Dan kalau untuk lingkungan kantor, lingkungan sekolah, beberapa kan saya sudah membuat desain menggunakan poster mywall. Ini pimpinan lebih senang kalau saya buat pakai poster mywall. Walaupun dia nggak bilang bagusan poster mywall, nggak bilang kayak gitu, tapi katanya desain yang kesini lebih profesional, katanya kayak gitu. Jadi silakan nanti teman-teman pilih mau desain menggunakan Canva atau poster mywall.com. Itu perbedaan pertama ya. Gambarnya lebih formal di poster mywall.com. Yang kedua, kalau poster mywall.com ini, kalau satu template bisa di resize. Mau jadi resize-nya macam-macam. Kalau di Canva bisa juga nanti di copy, diatur lagi, setting lagi. Kalau yang ini langsung. Yang ketiga bedanya lagi, poster mywall.com ini kalau video watermark-nya masih ada gitu ya. Jadi masih kelihatan. Kalau mau di crop videonya. Terus apa lagi ya bedanya? Kalau Canva juga bisa gratis kalau untuk pendidikan ya. Kalau misalnya teman-teman guru atau siswa biasanya gratis kalau menggunakan Canva. Jadi silakan dieksplor saja. Kalau template Canva ini lebih banyak. Dia mengklasifikasinya sangat banyak. Ada untuk Instagram, untuk logo, untuk poster. Ada juga mind mapping gitu ya. Mana sih tadi? Ada juga untuk membuat latar belakang virtual. Nah, seperti latar belakang ini saya buat menggunakan Canva. Karena dia sudah ada ukurannya. Kalau pakai poster mywall, kita harus tahu ukuran. Jadi kalau misalnya virtual background ini ukurannya berapa ya? Kita harus searching dulu kan di Google. Misal nih, ukuran desain virtual background. Jadi kita harus cari dulu nih, 480 kali 360 P atau resolusi maksimal 1920. Jadi teman-teman kalau di poster mywall kalau misalnya nggak ada
pilihan. Ini kan template-nya banyak ya sebenarnya ya, view all. Cuman kadang-kadang kita kan nggak tahu ini apa namanya ukurannya berapa ya, gitu kan. Jadi kita harus klik dulu di Google berapa ukuran desain untuk virtual background, gitu. Jadi sekali lagi balik lagi ke teman-teman maunya menggunakan poster My Wall atau Canva. Saya dua-duanya pakai. Tapi belakangan lebih suka pakai postermywall.com. Ini pun juga diajarin sama teman PTP juga, PTP LPMP Provinsi Bengkulu. Jadi saya beralih ke postermywall.com. Oke. Gitu ya Mbak Bravela ya. Kita lanjut. Untuk PPDB, terus kalau mau buat iklan sekolah, tergantung Mbak Bravela mau buat iklannya itu mau buat video yang singkat. Sebenarnya di postermywall.com juga ada. Tapi kalau mau yang gratisan itu tadi di Canva. Jadi pilihannya pindah dulu ke Canva. Tapi kalau iklannya itu lebih ke kampanyenya, lebih ke template atau gambar statis, gambar aja yang kayak kita buat tadi, mending pakai postermywall.com. Oke, Muhammad Arya Rizal, kalau kita edit untuk dijual di Shutterstock, saya belum pernah coba ya, tapi yang setahu saya memang kalau misalnya kita mau dapat ini ya, mau dapat apa sih namanya kalau di itu pokoknya dapat royalti lah ya. Itu coba nanti pilihnya yang template-nya yang kosong. Benar-benar kita bikinnya dari awal. Pilih background-nya sendiri, pilih ornamennya sendiri, tapi saya belum tahu, belum pernah sampai ke Shutterstock atau FreePic. Jadi banyak sekali. Sebenarnya kalau misalnya kita udah jago desain, kita tuh bisa jual desain kita kan ke Shutterstock atau FreePic, tapi saya belum sampai ke sana. Mungkin belum bisa menjawab Pak Muhammad Arya Rizal ya. Mbak Kariti, sama Canva sama poster My Wall sama. Masuknya bikin akun dulu. Kalau saya pakai sinkronisasi menggunakan Facebook atau Google. Gitu. Pak Wira, maaf, kalau untuk jualan online bisa kan? Bisa banget. Jadi tinggal ganti aja. Misal kalau misalnya mau ganti gambar makanan, kita pilih foto makanan kita, bisa banget. Tapi pada hari ini karena kalau membuat desain itu sangat kompleks ya. Jadi saya hari ini lebih menekankan ke membuat desain kartu ucapan yang akan kita insert atau kita tambahkan foto yang nanti bisa menjadi tweetbond atau kampanye digital di Facebook atau Instagram. Jadi oke, karena teman-teman masih ada waktu sebenarnya ya, masih ada waktu, kita mau coba membuat desain sekali lagi ya, pakai temanya kartu lebaran aja kali ya. Tadi kan udah Hardiknas ya, jadi beberapa saya tuh udah banyak buat. Jadi teman-teman bisa coba sama-sama nih kita buat untuk lebaran ya. Oke, setuju nggak? Kalau setuju boleh dong kolom komentarnya ditulis setuju buat kartu lebaran atau buat apa yang lain juga boleh. Mumpung masih ada waktu, sekalian nanti kita juga akan tanya jawab. Dan juga boleh teman-teman isi absennya ya. Udah saya kirim di kolom komentar. Oke, kartu lebaran. Baik. Saya minta teman-teman nanti isi link presensi ya. Terus minta nanti masukkan next mau webinar apa. Jadi tujuan saya membuat webinar ini sekali lagi, saya adalah pengembang teknologi pembelajaran. Memang tujuannya arahnya nanti adalah untuk membantu guru, tenaga pendidikan, untuk membuat teknologi pembelajaran.
media pembelajarannya lah, seperti itu. Sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan, lebih menambah pengalaman belajar, gitulah. Ya Pak Calvin ya. Pak Calvin ini Widya Suara PMP Provinsi Bengkulu. Terima kasih ya Pak sudah bergabung. Nih ada juga teman kantor bahasa. Terima kasih ya sudah ikutan. Sebenarnya ini juga menepati janji teman-teman yang lain. Mana nih tutorial video YouTube? Tweetbone belum ada. Jadi saya sempatkan untuk Zoom meeting kali ini adalah membuat desain plus Tweetbone. Baik, langsung saja kita praktek untuk ini ya. Untuk Lebaran. Boleh Mbak, personal branding pun sama sepertinya, hanya saja diganti dengan foto kita. Oke, kita coba buat ya. Ini kita karena Lebaran, kita bikin fit. Cantik kan, sebenarnya temanya tuh udah banyak banget. Jadi buat teman-teman yang ngaku nggak pinter desain, yang bilang nggak pinter milih warna atau segala macamnya, sangat membantu sekali poster myworld.com dan Canva ini. Jadi kalau misalnya bos nyuruh kamu buat cover laporan, jadi nggak akan lama karena pilihannya sudah banyak, ya kan? Tinggal temanya apa, tinggal yang lama itu adalah menentukan gambar-gambar atau template-nya. Ini kan saking banyaknya teman-teman jadi rada bingung kan mau pakai yang mana. Jadi jangan bingung, pilih salah satu yang mewakili teman-teman. Misal sekolah saya itu warnanya kuning, jadi saya maunya warna kuning. Atau misalnya sekolah saya itu identik warna hijau, jadi saya pakai yang background warna hijau. Gitu. Pilih salah satu lah ya. Kalau sudah klik sekali, pilih customize template. Tunggu dulu ya, loading. Teman-teman jelas ya suara saya, ntar nggak kedengeran lagi. Kita coba cepat aja, ini karena mengulang, kan tadi teman-teman sudah lihat ya desainnya. Nih, jadi kalau sudah kita klik tadi, kita pilih size. Size-nya ini untuk mengganti, misal kalau mau jadi cover laporan. Laporan itu kan A4 ya, kita ganti A4 atau kita ganti jadi apa, silakan diklik. Jadi gambar yang ada atau template yang ada di Canva atau poster myworld.com ini bisa diganti atau di resize itu di menu sebelah kanan layar ini. Ini yang ada tulisan size, silakan diklik, diganti mau ukuran yang mana, A4 atau Facebook cover video atau digital display. Karena sekali lagi, karena saya biasanya main Facebook dan Instagram, saya pilih yang Instagram post. Karena kalau kita posting di Instagram, lalu langsung otomatis di-post di Facebook, bagusnya kan ukurannya yang Instagram post. Jadi kita pilih yang Instagram post resize. Tapi karena ini sudah Instagram post, nggak perlu dipilih resize. Tapi kalau mau diklik juga nggak apa-apa. Oke, seperti ini tuh. Jadi lampu-lampunya ini bisa digeser kan, sesuai kebutuhan. Nah, karena mau lebaranan, ini tulisannya bisa diganti. Logo apalagi nih, logo sekolah. Tadi mau bikin kartu lebaran ini ya, pakai sekolah, pakai perusahaan, boleh silakan. Untuk menambah foto logo, di foto, add from my photos. Ini karena LPMP saya pakai logo Tutburi Handayani ya. Saya pakai logo Tutburi Handayani. Ini foto teman-teman saya semua yang sudah pernah saya transparansi background-nya. Oke, seperti ini. Biasanya sebelah kiri
Nah, kalau sudah kita tinggal tambah tulisan. Tulisan nama lembaga, nama kantor. Ini ada Mbak Yayu tadi ya, saya lihat ya. Makasih Mbak udah ikutan. Oke, kita ganti. Ini nama lembaga. Bisa BPS nih, kalau BPS Badan Pusat Statistik, BPS Provinsi Bengkulu boleh. Atau Mbak Anita nih, Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu. Ini pada jago semua sebenarnya ya. Oke, kita coba kayak gini. Nih, misal tulisannya kurang gede, digedein bisa. Terus tulisannya mau diganti warna, boleh banget. Ya kan? Nih, tulisan jenis hurufnya bisa diganti. Ini Pak Sofian masih bergabung ya? Tadi kan yang bagian depan-depannya belum ikutan kan? Oke, jadi seperti ini. Oke. Sudah, kita bisa menambahkan teks dengan cara di sini ya. Di sini di sebelah kiri layar ini ada teks. Kita pilih add plain text. Nah, kita ketik keluarga besar. Sama kayak tadi, keluarga besar. Misal siapa? Misal personal ya, tadi Mbak Sasi ya. Misalnya keluarga besar. Nama keluarga besarnya siapa gitu kan. Haji apa gitu, Haji Abdullah bisa. Kan? Mengucapkan gitu. Bisa. Tinggal diedit-edit. Mengucapkan. Ini kayak gini. Oke. Kayak gini mengucapkan. Selamat nanti bisa dikecilin ya teman-teman ya. Selamat Hari Raya ini dikecilin dulu biar bisa pas. Oke. Nih, selamat Hari Raya Idul Fitri. H. Terus mau ada foto kita tadi kan. Kalau mau tambah foto bisa langsung, atau kalau misalnya mau kayak Tweetbot tadi, artinya teman-teman harus ada space, shape, atau lingkaran atau kotak ya, yang harus dibuat transparansi. Tapi karena ini semacam kartu ucapan saja, jadi kita tinggal masukkan fotonya aja nih. Ini foto saya aja ya. Kalau ada foto yang lagi kayak gini, tuh bagus banget. Jadi teman-teman bisa tuh kita taruh di sini. Terus apa kata-katanya? Mohon maaf lahir dan batin. Mau pakai huruf-huruf Arab juga boleh. Oke. Nah, ini kalau contoh ucapan ya, ucapan, kartu ucapan biasa. Kalau misalnya mau Tweetbot tadi
maka lingkarannya harus kita buat. Gitu aja ya bedanya Pak. Ini Pak Sofian. Karena kita yang sekarang ini kan mau buat kartu ucapan ya. Kalau Twibbon bedanya kita harus menyediakan space untuk foto yang harus dibuat transparan, yang nanti akan dimasukkan foto kita. Tapi karena ini hanya kartu ucapan, kita nggak perlu share. Jadi sampai di sini kita mau tambahin YouTube-nya, ikon YouTube, ikon Facebook di elemen di menu sebelah kiri layar ini, pilih elemen, lalu pilih add clip art. Oke teman-teman yang ketinggalan ya, pilih elemen add clip art, ketik Instagram. Ya kan kalau kita punya Instagram, punya Facebook, punya YouTube, ya Mbak Sasi tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mau personal branding, ya udah kita tambahin nih di sini. YouTube kita apa, Instagram kita apa. Jadi mereka, oh iya, oh si Mbak ini ya, Mbak Yeti ya. So, kayak gitu. Ini udah Instagram, kita mau tambahin lagi Facebook. Silakan ditambahkan. Sepanjang kuota internet lancar, jadi ini nggak berat sama sekali, makanya saya rekomendasikan banget ini postermywall.com dan Canva karena nggak lambat ketika dibuka. Ya adalah loading sesekali tapi nggak begitu lama. Elemennya juga lengkap. Tinggal kita tambahin lagi apa itu. Jadi gitu Pak Sofian, gimana? Boleh Pak Sofian? Sampai di sini udah ya. Jadi Mbak Sasi juga kalau mau personal branding udah bisa nih, masukkan YouTube-nya, masukkan Instagram-nya apa. Jadi kita udah personal branding. Oh. Oke, sama seperti ini, lanjut aja. Jadi gitu ya teman-teman ya. Yang lama itu sebenarnya adalah ketika kita memilih desain, template yang sudah disediakan. Yang kedua, komposisi warna. Ya, kadang-kadang kayak gitu. Kita lamanya di situ, milih ini, milih itu. Kayak gitu kan. Cocok nggak? Saya sukanya warna apa? Kadang-kadang lamanya di situ. Ini contoh kartu lebaran. Kalau mau lihat contoh-contoh desain saya yang lain juga ada. Jadi cuma rata-rata kadang-kadang 5-15 menit saya udah bisa bikin desain macam-macam. Nih, tadi malam saya coba buat yang Hartiknas. Ini tampilannya kayak gini. Belum selesai sih, tapi kayak gini gambarnya. Terus ada lagi gambar untuk lebaran, udah saya coba buat. Nih, seperti ini. Jadi memang tinggal pilih template dan atur-atur. Itu yang lamanya di sana. Inspirasi mau yang mananya itu. Mau desain yang mana, mau gambar yang mana, mau tulisan yang mana. Nah, itu yang lama kalau menurut saya. Mungkin sampai di sini Pak Sofian, yang ketinggalan tadi. Oke, rekamannya nanti akan saya coba share di YouTube ya Mbak Yayu, Mbak
Sasi, Pak Sopian, Pak Wira, Pak Jamal. Insya Allah nanti saya share. PowerPoint-nya juga nanti akan saya share by WhatsApp. Bisa di sini juga ya, bisa di-share. Bentar sambil menunggu teman-teman. Silakan teman-teman kalau yang masih ada yang kurang jelas, tapi tujuan kita hari ini yang pertama kita bisa membuat desain menggunakan postermywall.com atau Canva, yang kedua transparansi gambar, yang ketiga itu adalah Flipboard. Gitu ya. Jadi teman-teman sampai di sini, teman-teman yang sudah nanti ya, saya membuat kuis rencananya. Hasil karya teman-teman, saya tunggu 1 kali 24 jam. Desain yang favorit, yang bagus versi saya, nanti akan ada voucher pulsa. Juara 1, juara 2, juara 3. Masing-masing pulsa Rp25.000 deh. Biar semangat teman-temannya. Ya, saya tunggu. Boleh tag saya di Facebook, boleh kirim by WhatsApp. Jadi teman-teman silakan ngedesain. Boleh tanya-tanya juga nanti by WA. Nanti kalau misalnya saya lihat, nanti saya komentarin. Jadi teman-teman silakan nanti desain Flipboard-nya. Saya tunggu 1 kali 24 jam. Hadiahnya voucher pulsa 25.000, masing-masing Rp25.000 untuk favorit, 3 favorit. 1, 2, 3. Oke? Jadi teman-teman silakan yang mau ikutan kuisnya. Oke, Ibu Revnis ketinggalan yang Flipboard ya. Kalau yang Flipboard gampang karena yang lama banget itu didesain menurut saya. Oke, lanjut dulu ya. Karena Ibu Revnis masih ketinggalan yang di Flipboard, kita coba ulangin. Oke, kalau Flipboard Bu, kita pakai link flipbonice.com. Kenapa pakai Flipbonice? Karena ketutup. Flipbonice. Karena Flipbonice ini resolusinya lebih besar dibandingkan yang lain. Kalau yang lain itu saya coba itu harus 400 kali 400 pixel kalau nggak salah ingat ya. Jadi makanya saya pakai flipbonice.com. Jadi Ibu nanti Bu Revnis bisa pakai link ini ya Bu ya, flipbonice.com. Di PowerPoint juga sudah saya tuliskan flipbonice.com. Nanti Ibu masuk, kita logout aja ya biar kita ulang dari awal. Klik flipbonice.com, pilih masuk. Bisa pakai Google, bisa pakai Facebook. Saya pakai Facebook kayaknya. Pakai Facebook. Oke. Nanti langsung klik tombol ini ya Bu, buat campaign. Nah, kalau sudah buat, kita klik di sini ada tautan URL, kita ketikkan di kotak ini adalah link yang akan kita bagikan, Bu. Jadi yang Ibu mau buat, misal Ibu Revnis ya. Revnis Lebaran. Ya. Judul kampanyenya apa? Misal judul kampanyenya tadi Selamat Idul Fitri. Terus deskripsinya apa? Kampanye Idul Fitri. Oke. Tag ini sama kayak untuk di Instagram, itu lebih ke pencarian. Jadi teman-teman yang menggunakan Flipbonice yang ada di dunia ataupun di Nusantara, kalau dia nggak mau ribet bikin kan, jadi dia bisa mencari di Flipbonice. Saya mau cari Flipbonice tentang Lebaran, gitu kan. Jadi tag ini memudahkan orang mencari kampanye Ibu. Jadi misalnya kita tambahin Lebaran atau apa, kartu Lebaran. Dipisahnya dengan enter ya. Lebaran, kartu Lebaran, enter. Jadi semakin banyak tag, ini semakin orang banyak mengunjungi
kampanye yang kita buat. Kalau sudah, ini ada kotak seperti ini, silakan diklik. Nah, kita pilih desain yang sudah kita buat transparan tadi, teman-teman ya, menggunakan Lunapik atau remove background. Kita pilih yang ini. Oke, kalau sudah, ini caption aja. Caption ini kayak seperti kita bikin posting di Instagram atau Facebook. Misal saya Revnis mengajak teman-teman udah klik mulai campaign. Oke, sudah sampai 100%. Nah, Ibu gunakan salin URL ini, Bu. Klik tombol salin URL. Oke, sudah tersalin. Ini bisa di-share di WhatsApp. Jadi kalau misalnya mau WhatsApp, bisa klik WhatsApp, ya. Atau kita mau langsung share di Facebook, bisa. Teman-teman, bantu pakai link saya yang ini dong, misalkan. Kita bikin postingan. Ctrl V. Tolong kampanye Lebaran pakai Tweetbond yang saya buat ya. Nah, udah deh, kirim. Jadi kalau teman-teman di Facebook udah ngeklik, mereka tinggal memasukkan foto aja. Jadi kayak gini, Bu, pilih foto. Pilih foto, mana fotonya tadi kan cuma BCL adanya ya. Bisa foto teman-teman yang lain. Tuh. Jadi bisa digeser-geser, Bu, foto yang tadi. Nanti bisa diganti foto Ibu Revnis, bisa diganti foto Pak Wira, Pak Sofian, bisa diganti foto kepala sekolahnya, foto apa-apanya, pacarnya, temannya, istrinya, boleh deh. Crop. Kalau sudah di crop, kita bisa download. Nah, hasil downloadan ini bisa kita posting di Facebook. Misal nih. Ini kan hasil yang kita sudah masukin foto tadi. Selamat Idul Fitri ya teman-teman. Sudah ada foto kita, kirim. Jadi deh. Gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini gimana? Kita ulangi lagi ya. Slogan kita, your class. Semua bisa. Jadi semua bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada, semua ilmu itu nggak ada yang nggak bisa dipelajari. Karena semua bisa dipelajari. Tinggal kita mau dan kita punya keinginan untuk mempelajari itu. Ya. Gampang kan? Jadi semua memang tinggal klik. Kalau dulu saya ingat kalau ngedesain itu saya harus buka Photoshop, kadang-kadang lambat. Kalau Photoshop itu ya benar-benar idenya dari kita. Terus kita harus nyiapin gambar-gambar ornamennya harus kita pikirkan sendiri. Konsepnya kayak gimana, mau taruh di kiri, taruh di kanan. Nah, itu benar-benar dari kita sendiri. Itu yang saya lakukan dari tahun 2006. Nah, makin sekarang, makin ke sini, teknologi itu semakin berkembang dan tujuannya adalah memudahkan. Jadi, fungsi teknologi itu untuk memudahkan. Jadi, teman-teman, kalau merasa teknologinya sulit, itu satu, pengembangnya belum sampai ke user friendly, artinya belum sangat mudah dipahami teman-teman. Atau yang kedua memang itu memang digunakan untuk para expert. Jadi teknologi ini memang dirancang untuk memudahkan teman-teman. Jadi gunakanlah aplikasi-aplikasi yang memang memudahkan teman-teman. Kalau mudahnya pakai PowerPoint, kalau mudahnya pakai Publisher ya,
pakai Publisher. Atau kalau mudahnya pakai Canva, silakan. Kuasai satu, tapi teman-teman expert. Jadi ketika teman-teman sudah menguasai satu, kadang-kadang tombolnya itu sama-sama aja, fungsinya sama-sama aja, tinggal letaknya aja posisinya. Oh ternyata kalau di poster My Wall ada di sebelah kiri, kalau di Canva ada di sebelah kanan. Mungkin seperti itu bedanya. Gitu ya. Jadi teman-teman saya ulangin, terakhir saya kasih kuis yang teman-teman silakan buat desainnya 1 kali 24 jam. Silakan di tag di Facebook saya boleh dikirim di WhatsApp. Desain favorit versi saya ya. Yang favorit pertama, dua, ketiga bakal saya kasih voucher pulsa Rp25.000 untuk desain favorit 1, 2, 3. Biar teman-teman juga semangat buat kartu ucapannya. Mumpung ini dalam waktu dekat ada Hardiknas sama Lebaran. Jadi gitu aja ya teman-teman. Nanti sekali lagi akan saya coba share video YouTube-nya ini di YouTube saya nanti. Sama PowerPoint-nya tadi udah ya, udah saya share juga. Tolong diklik juga presensinya. Tolong kasih masukan juga mau belajar tentang apa. Karena sekali lagi saya pengembang teknologi pembelajaran. Saya ngertinya bikin teknologinya. Tapi konsep ilmunya kadang-kadang yang paling paham itu kan adalah guru atau teman-teman sekalian lah. Jadi silakan teman-teman yang mau belajar apa, mungkin bisa sharing. Kalau saya nggak bisa, saya belajar dulu. Kalau misalnya saya nggak bisa, nanti saya ajak senior yang lain untuk sama-sama sharing sama teman-teman. Insya Allah kita coba rutinkan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Dan saya juga nggak janji akan ada sertifikat, tapi saya akan coba kalau misalnya saya gandeng MGMP atau misalnya misal LPMP ada kegiatan, insya Allah ada sertifikat digitalnya. Tapi kalau ini karena murni pribadi, saya buat sendiri, biar teman-teman bisa desain, bisa buat ribbon. Sekali lagi ini nggak ada sertifikat digitalnya. Tapi next, mudah-mudahan bisa kerjasama dengan teman-teman lain, atau bisa ini ya, bisa kita sharing. Insya Allah next kita coba buat program lagi. Mungkin demikian itu aja ya teman-teman semua. Mbak Sasi, Mbak Rince, Pak Sofian, Pak Wira, Mbak Yayu, Mbak Mita. Ini teman-teman saya semua nih. Mila, ini adik tingkat saya Gali, Tante Heni, Mbak Nita. Sorry semuanya nggak bisa disebut satu-satu. Terima kasih atas partisipasinya ya. Sekali lagi yang mau ikutan kuis boleh ikutan, silakan bikin desainnya. Silakan dibuat ribbonnya, karena kita bentar lagi ada acara Hari Pendidikan Nasional. Yang kedua kita mau lebaranan. Silakan dibuat desainnya, mau konsultasi, mau bagusnya apa nih, pakai ini kiri kanannya segala macamnya, silakan. Ya Mbak Yayu masih sangat belajar, masih jadi PTP muda, jadi harus banyak belajar. Mbak Bravela, terima kasih Ayu Paris. Jadi demikian saja itu teman-teman. Mbak Charity, silakan diklik link presensinya, boleh kasih masukan besok-besok mau belajar apa. Rencananya sih 2 minggu lagi mau gandeng MGMP biologi, tapi belum tahu kapan. Jadi saya mau sosialisasi tentang augmented reality. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang augmented reality, nanti dipantau-pantau terus Facebook atau Instagram saya. Tampilan augmented reality ini adalah, kita Google aja ya biar teman-teman tahu. Jadi sesuatu yang di dunia maya, tapi serasa ada di dunia nyata. Ini contoh augmented reality terbaik. Nih kayak gini. Jadi di buku ini kosong, tapi kok ada muncul gambar virus. Di buku
kita scan, nanti keluar gambar-gambar, misal biologi, nih kayak gini. Nih, jadi kosong. Tapi di tangan kita di scan, nanti ada muncul gambar jantung, ada gambar hati, ada gambar tengkorak, kayak gitu. Jadi rencana 2 minggu ke depan saya mau sosialisasi augmented reality. Jadi teman-teman kalau mau gabung, mau belajar tentang augmented reality, insya Allah mau gandeng MGMP biologi. Mungkin itu saja Mbak Bravela. Mau belajar Corel Draw, boleh nanti kita coba atur jadwalnya dulu. Terima kasih ya sekali lagi teman-teman. Video YouTube akan coba saya share. PowerPoint juga sudah saya share juga tadi di kolom komentar. Demikian saja. Saya mohon doanya teman-teman. Ini gratis saya berikan. Pertama karena tupoksi saya, yang kedua semoga menjadi ladang pahala juga untuk berbagi ilmu pada teman-teman semua. Semoga juga ke depannya saya juga lebih semangat untuk sharing ilmu pengetahuan sama teman-teman yang lain. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya akhirin ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Revnis, mudah-mudahan ketemu lagi ya. Jazakallahu khairan. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya Bu. Mudah-mudahan bisa collab ya Bu Revnis ya. Soalnya kalau secara keilmuan saya kurang begitu detail, kan yang mengajar kadang-kadang lebih paham ya ngajarin tentang, kalau matematika misal Mbak Mita nih matematika bisa tentang kubus, tentang apa ya, bidang datar atau segala macam, kan yang paling paham itu kan gurunya, Mas Sofian, Pak Wira, jadi gitu ya. Karena kalau secara teknologi sebenarnya banyak sekali teknologi yang memudahkan, hanya saja kadang-kadang gurunya belum tahu informasinya, belum tahu menggunakan teknologi apa yang bagus, ya kan, untuk diimplementasikan untuk anak-anak di sekolah. Mungkin itu saja ya, terima kasih teman-teman. Link video nyusul akan saya segera share di grup WhatsApp dan lain-lain. Terima kasih ya. Selamat berpuasa sampai buka nanti. Terima kasih partisipasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ya Mbak. Sami-sami Ibu.